bantah setannya. Jangan kembali dangdut lagi, pop lagi dan dengerin ceramah, bos. Tidak hanya di majelis kajian ke sana, tetapi harus dengerin di mobil pakai headset, di kamar dengerin, pakai motor aja harus dengerin, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk, mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. jangan pernah ada satu hari teman-teman gak dengar ceramah. Saya sarankan semua yang hadir di pengajian saya setiap hari dengar ceramah teman-teman. Tidak boleh tidak. Karena makin dalam ilmu Anda, makin tebal iman, dan kita makin rajin beramal saleh. Makin sabar dalam menghadapi masalah-masalah. Ilmu. Kalau perlu satu hari 3 kali, 3 judul yang berbeda. Hidayah, iman itu datangnya dari Allah. Mutlak itu sudah ya. Mutlak semuanya datang Sekarang ada doktrin baru. Tebelnya iman, kita bisa berbuat soleh itu dari kajian. Dari kajian. Ini sudah mulai menyimpang nih teman-teman ya. Mulai menyimpang. Harus mendengarkan ceramah. Harus semakin sering dengerin pengajian bisa nebel iman katanya. Kemudian kita bisa jadi lebih soleh lagi gitu. Kalau kalimatnya nggak ada ketentuan, nggak memastikan, itu kami nggak protes teman-teman. Tapi kalau ini kan nadanya sudah memastikan tadi, bos ya. 3 judul yang berbeda. Imam Nawawi satu hari belajar 13 kitab di 13 guru yang berbeda. Satu di bahasa lama menyuruh kalian belajar atau ngaji kitab sesering mungkin sehari itu. Dengerin ceramah. Soalnya Imam Nawawi itu satu hari bisa 13 kali itu. 13 kali dengan guru yang berbeda. Dengan guru yang berbeda. Catatannya di situ teman-teman ya. Dengan guru yang berbeda-beda. Ya. Coba kalian praktekkan itu, pasti dilarang. Kenapa? Karena di sini sebenarnya ada garis bawah tuh yang disembunyikan ya. Tapi kalau yang dimaksud oleh Pak Khalid Basalamah ini dengerin kajian 3 kali itu bukan dari guru yang dari madhab yang berbeda, enggak. Tapi dari madhab yang sama tuh. Tapi kalau Imam Nawawi enggak. Gurunya bahkan ada yang berbeda manhaj, kan gitu bos ya. Tapi hasilnya seperti beliau itu Imam Nawawi. Tapi kalau di sini enggak teman-teman. Maksudnya 3 kali, 4 kali, 5 kali itu semuanya harus dengerin kajian salafi. Enggak boleh dari kelompok lain karena sudah dilabeli bid'ah. Ya, kan gitu. Satu manhaj. Kalau yang lain karena sudah dilabeli bid'ah haram. Enggak boleh, duduk-duduk aja enggak boleh. Enggak boleh. Apalagi ikut majelis. Kemudian kalian beralibi, mempunyai alibi. Ya enggak apa-apa, yang penting yang baik kita ambil, yang enggak baik ya kita buang. Gitu. Itu pun masih dikoreksi. Anda akan makin parah, makin salah Anda nanti. Dari mana Anda tahu bahwasanya itu baik, itu buruk? Nah, kalau Anda sudah tahu itu baik itu buruk, Anda bukan umat lagi tapi sudah ulama gitu. Benar ada perkataan bahwasanya yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Itu benar, pernyataan tidak salah. Tapi bagi orang yang bisa milah-milih mana yang baik dan mana yang benar. Saya baca buku-buku Jahmiyah, saya baca buku-buku Mu'tazilah, saya baca buku orang-orang Khawarij, saya baca buku Syiah, saya telah, tapi saya alhamdulillah bisa milah-milih. Antum bisa milah-milih. Pokoknya umat ini jangan sampai keluar mendengarkan kajian-kajian dari non salafi. Karena apa? Karena bisa lebih pinter. Kalau umatnya Wahabi ini sudah mendengarkan kajian di luar Wahabi, mereka akan bisa mempertimbangkan. Sudah makin gitu bisa berpikir. Makin bisa, oh ini berbeda. Begitu teman-teman. Makanya yang didoktrin adalah kelompok selain Wahabi itu hadisnya dhaif semua, palsu semua, kan gitu. Kemudian sesat semua. Dengan cara apa? Dengan cara tauhidnya diajar tuh. Tauhidnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sesat gitu, nggak tanggung-tanggung. Gitu. Yang disesat itu ulama-ulama salaf sudah. Gitu. Biar apa? Biar pondasinya rapuh tuh. Itu. Habis itu kalian jangan ngaji kepada kelompok-kelompok di luar Wahabi itu. Bisa sesat kalian, bisa menyimpang akalnya kan gitu. Itu namanya apa? Eksploitasi umat itu. Itu namanya eksploitasi umat teman-teman ya. Bahkan kalau bisa tuh ya YouTuber-YouTuber yang nggak sewaja itu. Kalau bisa tuh Wahabi-Wahabi ini buzzer-buzzernya tuh kalau bisa nyepam tuh biar
biar hancur itu channel Aswaja itu. Biar nggak gede bos. Iya, biar nggak bisa besar gitu. Tapi ingat, Allah itu pasti punya rencana yang lain teman-teman ya. Walaupun buzzer-buzzer Wahabi nyepam-nyepam di channelnya Aswaja biar nggak bisa besar tuh ya, tetap Allah itu punya rencana lain gitu loh. Oke, dan insya Allah santri-santri Aswaja tetap aja sudah intinya sudah nyampein wawasan yang diperlukan gitu ya. Nanti dipertimbangkan, pasti ada lah yang bisa mikir itu loh. Iya, Doktrin mereka yang serampangan tuh ya, doktrin mereka yang serampangan. Yang masalah itu bid'ah lebih berbahaya daripada kemaksiatan. Sebab kemaksiatan ini mereka sudah merasa, mereka tahu itu salah, gitu loh, gampang tobatnya. Kalau bid'ah, mereka itu merasa benar. Merasa benar. Jadi nggak mungkin tobat. Tak mungkin tobat, dinasehati, dikasih dalil apa? Nggak mungkin tobat. Tapi anehnya tuh banyak cerita-cerita dari mereka ya. Alhamdulillah dulu saya NU, sekarang saya Wahabi. Lah berarti kan tobat kalian itu versinya. Banyak yang kayak gitu. Katanya kalau ahli bid'ah itu nggak bisa tobat. Tapi kenapa banyak banget, dulu saya NU, keluarga saya NU, tapi saya hijrah mengikuti agama sunnah tuh. Katanya nggak bisa tobat, tapi kenapa banyak cara gitu loh. Kami nganggapnya nggak tobat itu, tapi versi kalian kan tobat itu. Ya, kalau kami sih nganggapnya nggak tobat, malah tersesat itu kan gitu bos ya. Kenapa gitu? Kemudian faktanya ya banyak ahli-ahli maksiat itu yang nggak ngerasa bahwasanya itu salah. Banyak bos. Anda mau cari berapa? Anda datengin, karena ya Anda datengin coba. Kalau berani datengin ke tempat-tempat maksiat coba. Mereka merasa benar itu. Merasa benaran itu. Kalau mereka merasa salah, ya nggak ke sana. Nggak ke sana. Terus gampang ngajaknya bos ya. Iya gampang. Nah buktinya Gus Ikdam ajak susah ngajaknya. Kalau nggak dibarengin sama kedimbringan nggak mau datang mereka bosnya. Gitu teman-teman ya. Oke kita lanjut mas. Jadi memang terkontrol terus karena ilmu. Antum dari sini dengar ceramah, nanti di mobil dengar ceramah lagi. Kalau di motor mungkin bisa pakai headset, putar ceramah apa, judul yang lain. Setan godain tadi kan sudah ceramah, sekarang hiburan. Ini hiburan saya. Bantah setannya. Jangan kembali dangdut lagi, pop lagi dan. Oke. Suruh dengerin ceramah bos. Tidak hanya di majelis kajian ke sana, tetapi harus dengerin di mobil pakai headset, di kamar dengerin, pakai motor aja harus dengerin bos. Masya Allah. Kita realistis saja teman-teman ya. Hal semacam itu bisa dilakuin oleh orang-orang yang nggak begitu banyak kegiatannya tuh. Orang-orang tua umur 50 tahun ke atas sudah nggak mikir kerja, anaknya sudah yang kerja. Tapi kalau masih kerja, masih muda, masih usia aktif, terus kegiatannya full tuh, ya nggak bisa. Kalau dengerin kajian terus kan namanya manusia ya, pasti kan ada rasa capeknya tuh, butuh refreshing tuh. Ya nggak bisa kerja, kapan kerjanya bos? Kita kerja dekan tuh kita jam 7 sampai jam 4 kerja. Nah, habis itu kan jam 4 kosong tuh. Betul. Dengerin lah ceramah, bisa itu. Bisa berarti. Setengah jam atau 1 jam ya. Sambil kegiatan tapi di rumah ini, sambil nemenin anak gitu bos, sambil bersih-bersih rumah, sambil bantu istri, masih bisa. Malam capek sudah. Capek istirahat. Ya mungkin bisa sambil pengantar tidur dengerin ceramah. Betul bos. Kalau nggak lagi ibadah sama istri itu. Ya kalau ibadah sama istri susah, masa ya mau ibadah sama istri sambil dengerin ceramah kan nggak enak, gimana? Berarti manusia itu juga butuh sosial, nggak harus dengerin ceramah, berarti juga harus ada istilah Pak, ada waktunya tersendiri, ada manajemen waktu sendiri. Habis subuh tuh bisa dengerin ceramah. Ya kalau waktunya seperti itu jangan full di ceramah teman-teman, mending ngaji Al-Quran saja yang banyak tuh. Oh gitu mas ya, dibagi, jangan dengerin ceramah terus. Ceramah berapa? 1 jam kita jatah. Kemudian baca Al-Quran 1 hari 1 juz target tuh kan itu. Habis itu ibadah sunnah itu sosialnya, lebih aman. Ya kan sisanya buat sosial gitu. Iya. Oke, itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik.
Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.